Kali ini kita bahas anime dengan karakter utama pendiam tapi overpower, atau anime di mana karakter utamanya pendiam namun memiliki kemampuan tak terduga yang tidak diketahui oleh banyak orang. Di suatu kota yang diperintah oleh raja, nilai seseorang ditentukan oleh kekuatan dalam permainan kartu yang disebut Build-A-Fight. Build-A-Fight merupakan sebuah kartu khusus yang memiliki kekuatan supernatural. Karakter beserta kekuatan yang ada di dalam kartu itu bisa digunakan untuk menyerang. Setiap orang yang memiliki kartu ini dapat bertarung dengan pengguna kartu lain, dan siapapun yang bisa mengalahkan raja dalam permainan, maka harapan miliknya akan terpenuhi. Urabe Teruto merupakan salah satu orang yang memiliki kartu tersebut. Namun sejak awal kemunculannya, dia cenderung pendiam dan terlihat seperti orang yang telah kehilangan ingatan. Di suatu malam, dia terlibat masalah dengan perempuan yang bernama Banka Sakura yang sedang dikejar oleh pria yang menantangnya. Untuk menghentikan serangan pria tersebut, Teruto kemudian mengeluarkan kartu miliknya sehingga mereka terkejut karena ternyata Teruto bisa menggunakan kekuatan yang besar. Tapi sayangnya, Teruto tidak mengetahui alasan mengapa dia memiliki kartu tersebut, sehingga Sakura harus mengajaknya bertarung untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan kartu miliknya. Kemudian di tengah pertarungan, secara tiba-tiba kemampuan dan ingatan Teruto kembali muncul. Dia juga ingat akan dirinya yang memiliki tujuan untuk mengalahkan raja. Bungo to Alchemist berlatar di sebuah perpustakaan yang menjadi tempat berkumpulnya jiwa penulis dari berbagai zaman yang telah bereinkarnasi. Mereka dikumpulkan oleh seorang alkemis untuk melindungi buku dari serangan noda atau monster yang menghancurkan buku dengan cara mengubah bagian alur cerita. Selain itu, mereka juga memiliki tugas untuk menyelamatkan jiwa penulis yang terseret ke dalam buku miliknya, seperti yang dialami oleh jiwa penulis bernama Dazai Osamu. Pada suatu ketika, dia diselamatkan oleh seseorang dalam dunia buku karyanya sendiri. Buku itu bercerita mengenai dirinya ketika menghadiri acara pernikahan adik perempuannya. Namun tidak lama setelah itu, dia pergi menuju istana karena seseorang sedang menggantikan hukuman untuk dirinya. Sebelumnya, dia telah menerima hukuman mati dari raja, namun diberi kesempatan melihat saudara perempuannya dengan nyawa temannya sebagai jaminan. Oleh karena itu, dia tidak bisa melarikan diri dan harus kembali untuk menyelamatkan temannya. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan pria misterius bernama Akutagawa Ryunosuke yang dalam kondisi apapun selalu terlihat tenang dan bersikap ramah. Selain memiliki wawasan luas, dia juga termasuk orang yang hebat dalam bertarung. Saat kondisi sudah tidak terkendali, dia mulai menunjukkan kemampuannya untuk bertarung melawan monster yang merusak. Suisei no Gargantia berlatar di masa depan di mana mayoritas manusia telah meninggalkan planet bumi karena dianggap sudah tidak layak huni. Dengan menggunakan teknologi canggih, mereka bertempur melawan makhluk luar angkasa dalam suatu perang yang disebut Perang Bintang. Di antara mereka terdapat seorang prajurit muda bernama Ledo. Meskipun masih muda, tapi dia merupakan prajurit yang pemberani. Ketika berperang, dia lebih mementingkan keselamatan orang lain dibandingkan keselamatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika seluruh pasukan diperintahkan mundur, dia malah pergi ke garis depan untuk menolong seseorang. Akibatnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan terseret ke tempat yang sangat jauh. Sistem hibernasi membuatnya tertidur selama 6 bulan. Kemudian tidak lama setelah itu, robot yang dia naiki ditemukan oleh manusia dan tampaknya semua orang berusaha untuk menghancurkan robot tersebut, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Ledo terbangun di sebuah planet yang layak huni. Kemudian setelah berhasil dianalisis, planet yang dia datangi itu merupakan planet bumi yang mereka anggap telah membeku. Sambil menunggu keberadaannya ditemukan oleh aliansi, sementara waktu dia tinggal di planet tersebut untuk menjalin hubungan baik dengan penduduk. Sunny Boy berawal ketika seluruh siswa terjebak di dalam bangunan sekolah yang seakan mengapung di dalam kehampaan. Sebagian dari mereka mendapatkan kekuatan super. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan tersebut, maka dibuatlah peraturan untuk tidak menggunakan kekuatan super di lingkungan sekolah. Murid berkekuatan super tidak setuju dengan peraturan tersebut sehingga terjadi konflik di antara mereka. Ketika konflik sedang terjadi, siswa bernama Nagara malah bermalas-malasan di
di dalam ruangan kelas. Dia tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, Nagara juga jarang berbicara dengan murid lain, kecuali dengan siswi yang bernama Nozomi. Pada awalnya, Nagara mengira bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan super. Namun ketika Nagara dan Nozomi terjatuh dari atap sekolah, tiba-tiba saja bangunan sekolah beserta seluruh isinya berpindah tempat ke sebuah pulau. Dari sinilah kecurigaan sedikit muncul. Nagara mungkin saja memiliki kekuatan untuk berteleportasi ke dunia lain. Kemudian setelah mereka dihadapkan dengan berbagai situasi di luar nalar, kekuatan super milik Nagara perlahan mulai terungkap. Salah satu temannya menyadari bahwa kekuatan Nagara bukan untuk berpindah ke dunia lain, tetapi untuk menciptakan dunia itu sendiri. Raizel dikenal sebagai individu yang pendiam dan elegan oleh semua orang. Namun dia memiliki sedikit pengetahuan tentang masa kini dan sering bingung ketika berinteraksi dengan teknologi modern seperti ponsel. Alasannya adalah karena dia merupakan seorang bangsawan yang berasal dari masa lalu. Raizel juga merupakan vampir berdarah murni yang bisa hidup selama berabad-abad. Dia terbangun di zaman modern setelah tertidur selama ratusan tahun. Pada saat itu, dia ditemani oleh bawahannya, dan untuk menghindari organisasi yang mengincarnya, mereka bersembunyi di suatu sekolah, sehingga untuk sementara waktu, Raizel bisa menjalani harinya dengan damai, menjadi salah satu murid di sekolah tersebut. Namun kehidupan damainya berubah setelah organisasi melibatkan teman-temannya ke dalam situasi yang berbahaya. Meskipun Raizel termasuk vampir tingkat bangsawan, tapi sejak awal dia memiliki sifat baik terhadap manusia. Oleh karena itu, ketika temannya berada dalam bahaya, dia pergi menyelamatkannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, Raizel bertarung melawan manusia mutan. Dan ketika Raizel mengeluarkan kekuatannya, maka tidak ada siapapun yang dapat mengalahkan dia dalam pertarungan. Ki Seiju berawal ketika alien berbentuk parasit menginfeksi manusia dengan cara masuk ke dalam tubuh seseorang lalu menyerang bagian otak untuk menguasai tubuh sepenuhnya. Bercerita tentang seorang pelajar bernama Izumi Shinji. Awalnya dia adalah orang yang bijaksana yang sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya. Namun dia juga dianggap sebagai orang yang pengecut karena tidak berani melawan ketika ada orang yang mengganggunya. Kemudian kepribadiannya perlahan mulai berubah setelah tangan kanannya diambil alih oleh parasit. Shinji menjadi lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya, dan perubahan yang terjadi pada tubuhnya membuat dia menjadi lebih unggul dalam bidang olahraga. Berkat kekuatan yang berada di tangan kanannya, dia juga bisa mengatasi orang-orang yang mengganggunya. Meskipun banyak perubahan yang terjadi pada dirinya, Shinji merasa tidak tenang karena semakin banyak insiden pembunuhan yang diakibatkan parasit di seluruh dunia. Hingga suatu hari, parasit menemukan rumahnya dan menyebabkan anggota keluarganya menjadi korban. Sejak saat itu, Shinji mulai menyimpan kebencian besar terhadap parasit dan menyatakan untuk memusnahkan mereka dengan kekuatannya. Kami no To. Di anime ini, terdapat sebuah menara legendaris yang dapat mengabulkan keinginan apapun bagi siapapun yang berhasil menaklukkannya. Berawal ketika anak bernama Bam kehilangan satu-satunya orang yang paling berharga bagi dirinya. Seorang perempuan bernama Rahel tiba-tiba meninggalkannya untuk mendaki menara. Sebelum Bam bertemu dengan Rahel, Bam sudah terbiasa hidup sendirian. Bahkan, dia tidak tahu cara berkomunikasi dengan orang lain. Pada saat itu, Rahel menjadi satu-satunya orang yang peduli terhadapnya. Rahel menjadi orang yang penting bagi dirinya karena telah merawat dan mengajarkan berbagai hal padanya. Kemudian setelah Rahel meninggalkannya, Bam bertekad untuk mencarinya di dalam menara. Di sana, dia mengikuti satu persatu ujian yang telah disiapkan. Meskipun pada awalnya tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi ternyata dia bisa melewati berbagai ujian yang ada di dalam menara tersebut. Dia bisa naik ke lantai yang lebih tinggi dengan begitu mudah, seakan menara tersebut berpihak pada Bam.
Assassin's Pride, bercerita tentang seorang pembunuh bernama Kufa Vampir. Dia merupakan setengah manusia dan setengah vampir yang memiliki kekuatan melebihi monster yang menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Setiap keturunan bangsawan bertanggung jawab untuk memerangi monster tersebut dengan bertarung menggunakan kekuatan yang disebut mana. Pada suatu ketika, dia mendapatkan tugas menjadi pelatih seorang putri bangsawan yang bernama Melida Angel. Setelah mereka tiba di akademi, ditemukan sebuah fakta bahwa ternyata Melida tidak memiliki bakat menggunakan mana. Sebagian murid mempermainkannya dan menyebut dia sebagai gadis tanpa bakat. Namun karena Melida tidak pernah menyerah pada impiannya, sebagai pelatih yang melayani Melida, Kufa berusaha keras untuk membantunya tumbuh menjadi lebih kuat. Bahkan meskipun keluarganya menugaskan dia untuk membunuhnya, Kufa tetap berpihak pada Melida. Daripada menjalankan misi untuk membunuh, Kufa lebih memilih untuk melindunginya. Kimito Boku no Saigo no Senju. Terdapat sebuah energi spiritual yang membuat sebagian manusia bisa mengendalikan kekuatan sihir, dan ada juga manusia yang tidak bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Setiap penyihir tinggal di suatu tempat yang disebut kedaulatan nebulis, sedangkan manusia yang tidak memiliki kekuatan sihir tinggal di wilayah kekaisaran. Kedua negara tersebut saling bermusuhan. Orang-orang di kekaisaran membenci penyihir karena kekuatannya dapat menyakiti seseorang, sedangkan penyihir yang tidak berdosa tidak bisa ditekan secara terus-menerus oleh kekaisaran. Oleh karena itu, jalan perang menjadi cara untuk menentukan siapa yang paling benar. Namun seorang prajurit bernama Iska tidak memiliki kebencian terhadap penyihir. Sebagai anak ajaib kekaisaran yang mendapat gelar tertinggi untuk prestasi militer, dia memiliki impian untuk menciptakan perdamaian. Dia juga sempat ditahan karena sengaja telah membebaskan tahanan yang berasal dari kedaulatan nebulis. Bersama dengan putri dari wilayah kedaulatan, mereka bekerja sama untuk mewujudkan impiannya, yaitu menghentikan perang dan menciptakan perdamaian. Berlatar di suatu akademi, di mana akademi itu merupakan sekolah elit yang dapat menjamin masa depan cerah untuk siswanya. Namun hanya sebagian murid saja yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut. Murid yang ditempatkan di kelas terendah tidak mendapatkan jaminan untuk masa depannya. Menceritakan kisah seorang pelajar bernama Kiyotaka Ayano Kyoji yang ditempatkan di kelas terendah karena memiliki nilai rata-rata di dalam berbagai bidang. Dia juga termasuk sebagai siswa yang tidak mencolok karena pendiam dan tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Namun di balik semua itu, sebenarnya dia mempunyai kemampuan yang disembunyikan. Ketika diserang oleh seseorang, dia mampu menghindari semua serangan dalam pertarungan. Selain itu, dia juga terbukti sangat cerdas karena dia dengan sengaja mendapatkan 50 dari 100 poin untuk setiap mata pelajaran pada ujian masuknya. Dia bahkan lebih cerdas daripada Suzune Horikita yang selalu memegang skor tertinggi di kelasnya. Singkat cerita, Ayano Kyoji dan Horikita bekerja sama untuk mengubah peringkat kelasnya dari peringkat terendah menjadi peringkat yang paling tinggi.